Sunan Ampel is one of the Islamic universities in Surabaya that has a mission to be a competitive university internationally. The university has 9 faculties with 44 undergraduate study programs, 10 study programs for postgraduate degree, and 4 study programs for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Terpilih dalam jabatan perkenalkan nama saya mahasiswa lagi dalam jabatan Sunan Ampel Surabaya. Sekaligus saya guru di Madrasah Al-3 Hulu Sumatera. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang biografi tokoh-tokoh ilmu hadis dan hasil karyanya. Materi ini merupakan materi kelas 10 dan saya menggunakan model pembelajaran di Super Learning. Bagaimana keseluruhan video pembelajaran saya? Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa kita diberikan pemahaman dan kelancaran dalam pembelajaran. Selanjutnya itu akan mengabsen dulu lah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tiara. Keterangannya? Iya. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita mohon pemanasan dulu ya, semangat.
Siap semua? Angkat tangan kanannya sampai. Selanjutnya jari telunjuknya diluruskan. Dilihat. Dan digerakkan, diputar 3 kali. 1, 2, 3 ya. Selanjutnya Ibu beri aba-aba, langsung ikuti ya. Pegang dahi. Ada nama megang hidung. Selanjutnya pegang dagu. Selanjutnya pegang telinga. Oke. Fokus saja semuanya ya. Sudah semangat? Hendak lagi? Mau lagi? Sudah? Berarti kita masuk pembelajaran. Hari ini sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis biografi, tokoh hadis dan kitabnya. Silakan kalian tulis. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis biografi tokoh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita melakukan pemanasan dulu ya, semangat. Siap semua? Angkat tangan kanannya sampai. Selanjutnya jari telunjuknya diluruskan. Dilihat. Dan digerakkan, diputar 3 kali. 1, 2, 3 ya. Selanjutnya Ibu beri aba-aba, langsung ikuti ya. Pegang dahi. Ada nama megang hidung. Selanjutnya pegang dagu. Selanjutnya pegang telinga. Oke. Fokus saja semuanya ya. Sudah semangat? Hendak lagi? Mau lagi? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis biografi, tokoh hadis dan kitabnya. Silakan kalian tulis. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis biografi tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Nah, kalian mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis? Nah, hari ini kita belajar tokoh-tokoh ilmu hadis yang disebut dengan Kitabus Sittah. Nah, ada 6 tokoh perawi hadis yang terkenal. Nah, silakan sambil disimak materinya di tulis. Yang pertama yaitu kita akan di sini ada 6. Ya, yang pertama yaitu Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Abu Al-Musim atau Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas 5 tokoh ilmu hadis. Tokoh hadis yang pertama, ada yang tahu? Ya, yang pertama kita akan belajar tentang tokoh hadis Imam Malik. Pernah mendengar? Nah, di sini. Nah, berarti yang pertama yaitu Imam Malik. Pernah mendengar tokoh Imam Malik? Siapa tokoh Imam Malik? Siapa beliau?
pendiri mazhab Maliki. Nah, di sini kita akan mengenal biografi Imam Malik. Nah, Imam Malik berasal dari Yaman. Beliau tinggal bersama istrinya. Tokoh ilmu hadis yang ketiga siapa yuk? Imam Muslim. Pernah mendengar? Ada yang tahu tentang biografi Imam Muslim? Beliau lahir pada 2004 Hijriah. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh? Menyebutkan karya-karya dari tokoh Imam Muslim. Karya dari Imam Muslim yang terkenal yaitu Sahih. Ya, biasanya kita mendengar kitab Sahih Muslim. Nah, di dalam kitabnya termuat 3030 hadis. Nah, termasuk di dalam yang ditulis berulang-ulang. Jadi jumlah hadis beliaunya itu kurang lebih 10.000 hadis. Nah, itu tadi sejarah singkat dari Imam Muslim. Siapa yang bisa menjelaskan biografi dari Imam At-Tirmidzi? Ada? Lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmizi, dekat Sungai Zahud. Semenjak kecil ia senang belajar. Tirmizi sudah mau pelajaran dari ulama hadis lain. Ia juga ikut mengembara ke berbagai negeri pusat ilmu pengetahuan seperti Irak, Hijaz, Khurasan, dan lain-lain. Banyak guru terkemuka dijumpai oleh ilmu. Mereka mengalir kepadanya seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Sa'id, dan Muhammad Ibnu Masyar. Ia mengaku berat Al-Bukhari dan ia memang berada di bawah asuhan Al-Bukhari. Karenanya ia mengaku sepanjang hayat tidak menjumpai orang yang sepadan dengan Al-Bukhari di bidang hadis, apalagi melebihinya. Imam At-Tirmidzi wafat di kampungnya pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi biografi dari kelima tokoh tadi. Sudah dijelaskan biografi dan karya beliau. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham. Dari biografi imam yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima tadi, sampai karya-karya beliau, sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah, di sini sudah ada Ibu tulis nama-nama kelompoknya. Itu ada nama-nama kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok lima. Silakan bergabung sesuai nama-nama yang sudah Ibu tugaskan. Silakan bergabung berapa untuk laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan untuk perempuan. Dan dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan kalian menjadi kawan memaksud mencari kelompok. Nah, tugasnya masing-masing kelompok, karena kita kan sudah belajar tentang biografi dan tokoh-tokohan dan hasil karya dari tokoh-tokoh ilmu hadis. Sekarang Ibu memberikan tugas kelompok, yaitu kalian mendiskusikan dengan teman-temannya, menulis di lembar kerja peserta didik secara singkat tentang biografi dan hasil karya. Jadi kelompok pertama yaitu tentang Imam Malik, kelompok kedua Imam Al-Bukhari, kelompok ketiga Imam Muslim, yang keempat Imam Abu Dawud, yang kelima Imam At-Tirmidzi. Jadi kelompok ya, setiap kelompok satu berarti nomor satu yang dikerjakan. Nah, silakan ditulis di sini, nanti dipresentasikan atau dibacakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya.
Karena yang kelompok 5 berarti tentang iman atau musik ya. Nah, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan bersama-sama, diskusi. Nah, ini yang kita kerjakan ke job nih, Bu. Semua? Ya, silakan Ibu minta dari kelompok pertama mempresentasikan hasil tugas kelompoknya, hasil diskusinya dari kelompok pertama yaitu Imam Malik. Ayo, siapa yang mewakili? Di sini ulun hendak menyampaikan hasil dari diskusi kami yaitu kelompok pertama yang beranggotakan Alia Rahmiati, Husna, dan Sudaryanti. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah dan berasal dari kabilah Yamaniyah. Keluarga beliau berasal dari Yaman. Imam Malik tinggal bersama Fatimah, yaitu istrinya, dan 3 orang anaknya, Yahya, Muhammad, dan Hamad. Kesungguhannya dalam melakoni pengetahuan agama telah menjadikan Imam Malik sebagai seorang panutan di bidang fikih dan hadis. Bahkan di bidang fikih, ia dikenal sebagai pendiri salah satu mazhab fikih, yaitu mazhab Maliki. Beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik antara lain adalah Risalah ila Ibnu Wahab al-Hamdi, Kitab An-Nujum, Risalah fi al-Aqidah, Tafsir Al-Gharib Al-Quran, Risalah di Al-Rais bil Sa'ad, Risalah di Ali Gibran, Kitab Al-Manafiq, dan Kitab Al-Muwatta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ulun mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggota Dini Apriyani, Felda, dan Hidayat. Riwayat singkat Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bazdiyah Al-Zuhri Al-Bukhari. Lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Kegemaran belajar agama dimilikinya semenjak ia masih kecil di kampung halamannya. Beberapa buku tulisan ulama seperti Ibnu Al-Mubarak, guru ayahnya, dan Al-Waqi' sempat dihafalkannya beberapa negeri yang pernah disinggahinya, antara lain Mekah, Baghdad, Basrah, Kufah, Syam, Asqalan, Mesir, dan lain-lain. Riwayat yang populer tentang kebesaran Al-Bukhari sebagai ulama hadis adalah ketika ia memasuki kota Baghdad.
Tidak seorang ulama pun membantah pendapat-pendapatnya, karena tidak heran kalau hadis riwayat Al-Bukhari dinilai paling berkualitas dibandingkan dengan riwayat lainnya. Al-Bukhari Al-Bukhari wafat di kota Samarkand pada 30 Ramadan tahun 252 Hijriah. Karya-karyanya Al-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Hikah dan Asma As-Sahabah. Demikianlah presentasi kali ini. Salah dan hilang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kelompok 5 A5. Kelima tokoh sudah dapat dimengerti bagaimana beliau karya-karyanya. Dari kelima kelompok tadi ya sudah cukup bagus ya dalam memahami materi, menyebutkan nama beliau, siapa, mungkin juga dan karya-karya beliau. Nah selanjutnya sebelum pembelajaran berakhir, di sini Ibu akan memberikan tugas mandiri, tugas per orang menjawab. Silakan duduk ke tempatnya semula. Setelah kita kelompok, Ibu lebih mengetahui apakah sudah paham, lebih mendalam tentang beberapa tokoh ilmu hadis. Di sini Ibu beri soal dengan ganda berjumlah 10, silakan kalian jawab. Ya, jawab dari nama silakan kalian mengingkari jawaban yang benar dari 10 dengan ganda. Ya 10. Untuk beri waktu 7 menit untuk mengerjakannya, silakan dibaca, dipahami soalnya, kemudian dijawab. Masih semangat belajarnya? Masih. Ya. Bisa pinter speaking. Makan tulis nama, jawab. Selama Ibu mengoreksi, kalian silahkan sambil baca-baca apakah sudah betul tadi jawabannya.
perorangan sudah dapat diketahui sejauh mana kemampuan kalian. Selanjutnya kita akan merangkum pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa merangkumkan pembelajaran hari ini tentang tokoh-tokoh dan karya-karya dari pengarang ilmu hadis tadi? Yang pertama, tokohnya tadi siapa? Imam Malik. Beliau lahir di Yaman. dulu ke terus ayo sebenarnya sama-sama menyimpulkan. Nah, Imam Malik lahir di Madinah. Berasal dari Yaman dan meninggal bersama istrinya Fatimah dan 3 orang anaknya. wafatnya supaya nggak ada ibunya itu. Tunggu keberatan. Nah dari kesimpulan hari ini dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu yang pertama tadi Imam Malik. Dia lahir di berasal dari Madinah, berasal dari Yaman. Tinggal bersama istrinya Fatimah dan 3 orang anaknya Yahya, Muhammad dan Ahmad. ya. Dan Kitab diantaranya ada Kutub An-Nujum dan Risalah fi Al-Atiqah. ya, yang kedua tadi Imam Al-Bukhari. Imam beliau yaitu Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu yang meninggal pada wafat pada usia 62 tahun. Karya beliau Al-Mufrad Al-Tarikh As-Saghir. Yang ketiga yaitu Imam Muslim. Nama lengkap beliau Imam Abu Halusan Muslim ibnu Al-Saburi. ya, beliau Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan dikenal sebagai dermawan Naisabur. karya yang paling terkenal yaitu Sahih Muslim. ya. Selanjutnya Imam At-Tirmidzi. Abu Abu Dawud. nama beliau Ash'as ibn Ishaq Al-Dawi As-Sijistani. Lahir pada 212 Hijriah dan meninggal pada 6 Syawal tahun 275 Hijriah. Sunan Abu Dawud menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih berisi 4.800 hadis, lebih tinggi dari 5.000 hadis. 500 ribu. Tokoh yang kelima yaitu Imam At-Tirmidzi. Lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmiz dekat Sungai Zaitun. Karya yang terkenal yang antaranya adalah kitab Al-Jami' Al-Qasar dan Sunan Rasulillah. Kitab lain dan terusnya antara lain Al-As'al Al-Muqawfa Al-Asma' wa Al-Qun'abna dan Asma' Al-Sahabah. Nah itu tadi 5 pengarang tokoh-tokoh ilmu hadis. Nah itu kesimpulannya bisa sampai di sini dulu. Mari kita bisa melakukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.